hukum itu mengatur hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan apabila tidak melakukan sesuatu yang merugikan ataupun dianggap perbuatan itu menyalahi aturan yang berlaku, maka orang tidak bisa diberikan sanksi ataupun hukuman. Jadi apabila memang kakeknya ataupun bapaknya setingkat di atas dia yang melakukan kegiatan PKI, yang mengajarkan paham-paham PKI, ya memang tidak pantas untuk diterima dia sebagai keturunan yang sebenarnya dia pun tidak mengajarkan paham-paham PKI ini. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Ya. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoru. Di sini saya ingin membahas mengenai gebrakan baru seorang Jenderal Andika, di mana baru-baru ini Pak Jenderal Andika ini mengeluarkan gebrakan baru mengenai izin keturunan PKI untuk masuk sebagai anggota TNI. Ini sangat luar biasa menurut saya, di mana memang Jenderal Andika beralasan memberikan izin kepada keturunan PKI ini untuk masuk menjadi anggota TNI merupakan sangat beralasan. Sebelum Jenderal Andika membuat pernyataan di dalam rapat koordinasi terhadap jajarannya, prajuritnya, mengenai mengizinkan keturunan PKI ini bisa masuk sebagai anggota TNI, Jenderal Andika juga pernah menghapus mengenai persyaratan menjadi anggota TNI untuk tes keperawanan. Ini kan sangat luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Jenderal Andika ini, di mana jenderal-jenderal sebelumnya yang memimpin TNI ini tidak pernah berpikiran untuk melakukan ini, apalagi terhadap keturunan PKI, di mana memang keturunan PKI ini yang tidak mengajarkan paham-paham PKI lagi, ini seakan-akan didiskriminasikan. Apapun alasannya, memang hukum itu mengatur hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan apabila tidak melakukan sesuatu yang merugikan ataupun dianggap perbuatan itu menyalahi aturan yang berlaku,
maka orang tidak bisa diberikan sanksi ataupun hukuman. Jadi apabila memang kakeknya ataupun bapaknya setingkat di atas dia yang melakukan kegiatan PKI, yang mengajarkan paham-paham PKI, ya memang tidak pantas untuk diterima dia sebagai keturunan yang sebenarnya dia pun tidak mengajarkan paham-paham PKI ini. Apabila memang mengajarkan paham PKI, ya wajar untuk tidak diperbolehkan, kan itu. Bahkan jangan tidak diperbolehkan, dipidana pun bisa, karena memang ada aturannya melarang ajaran-ajaran ini disampaikan di Indonesia. Inilah memang gebrakan baru yang dilakukan Jenderal Andika ini sangat-sangat bagus dan baik. Dan ini tidak pernah terpikirkan oleh jenderal-jenderal sebelumnya, apalagi Jenderal Gatot Nurmantio. Dia selalu menaungkan adanya gerakan PKI, Neo PKI, tetapi tidak pernah menangkap PKI itu mana, kan itu dia. Dia hanya menyampaikan setiap tanggal 30 September aja. Dia muncul di permukaan menyampaikan adanya Neo PKI. Tegas disampaikan oleh Jenderal Andika bahwasanya keturunan PKI yang tidak mengajarkan paham-paham PKI diperbolehkan untuk masuk sebagai anggota TNI. Sangat luar biasa. Memang aturan itu harus ditegakkan. Ini baru yang dilakukan Jenderal Andika ini, penegakan hukum lah di bagian TNI. Seperti di dalam TAP MPR, sini saya bacakan, ada mengatur mengenai berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Di sini katakan pasal satunya, menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden garing Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi, mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya, dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas berlindung bernaung di bawahnya, dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam keputusan tanggal 12 Maret 1966 nomor 1/3/1966 dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi ketetapan MPR. Inilah aturan yang dibacakan itu. Ayat 2, setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang. Pasal 3, khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah seperti pada universitas-universitas paham komunisme, Marxisme, Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR garing GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4-nya, ketentuan-ketentuan di atas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Inilah yang diatur di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tidak ada yang mengatur mengenai keturunan PKI dilarang. Hanya melarang ajaran PKI, komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ajaran-ajaran ini yang dilarang, bukan keturunannya. Apabila memang keturunannya tidak mengajarkan paham-paham seperti yang disebutkan di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini, maka memang tidak layak untuk dianggap sebagai PKI.
ataupun didiskriminasikan di dalam pemerintahan. Karena Undang-Undang Dasar pun telah mengatur semua masyarakat Indonesia itu bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Jadi keturunan PKI yang tidak mengajarkan paham-paham seperti yang dilarang memang layak untuk bisa menjadi anggota TNI ataupun bisa di pemerintahan, tidak dianggap lagi seperti hal yang harus ditakuti. Untuk itu memang ini sangat luar biasa Jenderal Andika. Dia tegas menyampaikan ini kepada jajarannya bahwasanya keturunan PKI pun bisa masuk apabila memang dia tidak mengajarkan paham-paham yang dilarang. Dan permintaan saya memang kepada instansi lainnya, apabila ada ajaran-ajaran yang dilarang di pemerintahan aktif pun dia segera diberhentikan, seperti paham-paham yang dianut oleh ormas-ormas yang telah dibubarkan seperti HTI dan FPI ini, yang berideologi sepaham seperti ormas FPI dan HTI. Sebisanya orang-orang di instansi pemerintahan dan BUMN pun harus diberhentikan. Karena apa? Memang paham-paham ini yang dilarang harus ditindak tegas. Ideologi itu hanya satu, Pancasila. Tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila. Organisasi yang terlarang harus dilarang juga beraktivitas pemerintahan, agar memang negara ini bisa terjaga dari ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang terlarang. Sekian, terima kasih.